kami meninggalkan tahun ini, supaya Engkau buka mata hati kami, buka telinga, buka semua dalam hidup kami, sehingga kami melakukan yang tepat, yang 1%, dan Tuhan lakukan yang 99%. Curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga, pengertian yang daripadamu, supaya semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Saudara, kita lanjutkan minggu lalu ya. Pada waktu saya menjelaskan ayat Yesaya 60, untuk membuat saudara mudah mengerti, yang pertama ada di pikiran saudara bahwa ini adalah janji-janji Tuhan untuk kelahiran Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai kepala. Dan Yesaya 60 juga nubuatan untuk tubuh Yesus yang pertama, yaitu zaman Kisah Rasul. Dan Yesaya 60 juga bernubuat tentang gereja Tuhan yang Tuhan katakan di dalam kitab Yoel akan terjadi pencurahan Roh Kudus double porsi. Jadi lebih hebat dari zaman Kisah Rasul. Ya. Nah, jadi ada yang terjadi di zaman Tuhan Yesus, ada yang terjadi di zaman Kisah Rasul, dan yang paling hebat harusnya terjadi di zaman kita. Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya dari minggu lalu, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Ada orang-orang yang akan melayang seperti awan, saudara. Ya. Melayang itu artinya betul-betul mengalami hal-hal yang supranatural. Melayang seperti awan. Sesuatu yang tinggi. Tuhan akan bawa ada orang-orang itu mengalami keadaan yang kita sebut masa keemasan. Masa gereja mengalami itu. Yang menarik saudara, tipe atau persamaan yang kedua, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Nanti kita akan belajar, mengapa seperti merpati. Karena ternyata pada waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus dibaptis, ada merpati. Yohanes berkata, inilah anakku yang berkenan. Di zaman Kisah Rasul, merpati juga muncul, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, pada akhir dari akhir zaman, akan ada merpati lagi, kita belum tahu seperti apa. Dan saya mau beritahu, itu tidak lama lagi. Saya percaya tahun 2024 adalah tahun berkat pemulihan segala sesuatu. Semua janji digenapi. Bukan karena perbuatan saudara, bukan karena hebatnya kita, modalnya percaya. Nah, Tuhan ngomong melalui Nabi Yesaya, sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan. Oleh siapa Bapak Ibu? Nah, ini khusus. Peristiwa yang keempat adalah tentang Indonesia. Mengapa ada ayat bahwa pekerjaan Tuhan seperti kilat memancar dari timur? Bapak Ibu pernah dihitung ya, kalau Bapak Ibu lihat di Google ada. Dari Golden Gate, kemiringannya Golden Gate. Itu kalau ditarik terus, paling timur adalah, ingat ya, Taman Getsemani, Bukit Zaitun, rumahnya Marta Maria, dan kalau ditarik sesuai dengan kemiringan dari tembok itu adalah Indonesia. Ada sebagian kecil Australia, tapi tepat Indonesia. Ada apa buat Indonesia, Bapak? Selain Tuhan Yesus waktu zaman lahir, selain Kisah Para Rasul, dan yang ketiga tadi hujan awal, hujan akhir. Dan itu akan terjadi dimulai dari timur. Bergerak dengan cepat ke barat. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu. Kenapa kita tadi perlu berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami. Karena di satu sisi Tuhan itu merindukan
pulau-pulau yang jauh ini nangkep. Tuhan mau berbuat sesuatu. Tuhan sudah pengen nyatakan kebaikannya. Tuhan sudah pengen menyatakan kemurahannya, kasihnya, kuasanya. Semua yang dijanjikan Tuhan nunggu. Kapan aku genapi? Tapi masalahnya pulau-pulau yang jauh. Dia tidak mengerti. Satu, kalau ngerti saudara, ada orang-orang yang mengutuk tadi. Ada orang-orang yang tidak percaya. Ada gereja-gereja yang tidak siap. Mosok iyo. Padahal Bapak Ibu yang Tuhan sediakan ya. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Ini menuju ke pulau-pulau. Siapa yang dimaksud pulau? Membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Anak laki-laki itu bicara tentang berkat yang ajaib. Sesuatu yang powerful. Ada berkat-berkat yang mau dicurahkan buat Indonesia. Pada waktu dunia semua resesi, Indonesia tidak. Karena memang ada di hati Tuhan. Ditunggu Tuhan kapan percaya. Ditunggu Tuhan setelah percaya kapan memperkatakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan terjadi. Bapak Ibu, bukan cuma anak laki-laki datang. Berkat-berkat itu datang. Saya mau beritahu saudara. Berkat yang berkat itu komplit ya. Rohani, jiwani, keluarga, jasmani, ekonomi. Amin. Jadi semua, saudara masalah keluarga, masalah anak-anak, semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Perhatiin saudara, perak dan emasnya dibawa serta. Jadi sebetulnya bukan yang utama, lihat. Roh, jiwa, keluarga, tubuh yang paling ujung itu paling pojok ekonomi. Yang ekonomi saja dibawa serta. Halo, halo, halo. Amin. Apalagi yang lain. Bukan untuk kehebatan kita, untuk nama Tuhan Allahmu. Oleh karena yang Maha Kuasa Allah sebab ia mengagungkan engkau. Ada sebuah saudara, Tuhan tuh senang apa yang dibuat oleh pulau-pulau yang jauh. Ada yang dilakukan oleh pulau-pulau yang jauh, sehingga Tuhan ingin mengagungkan kita. Kekayaan pun Tuhan mau kasih. Makanya saya percaya kita tidak mengalami resesi, tapi resepsi. Coba perhatiin pelan-pelan Bapak. Next, ini yang membuka mata hati saya sekian tahun yang lalu. Ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ini ahli sejarah saudara. Beliau berkata minimal ada 8 sejarah. Satu macam sejarah aja orang belum tentu menguasai saudara. Ada Israel modern, Israel kuno, Katolik modern, Katolik kuno, Kristen ortodok, Kristen modern. Minimal ada 8, bayangin Bapak Ibu. Dan beliau menangkap saudara. Ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Di mana dari pulau-pulau itu membawa begitu banyak emas. Bukan untuk membangun sebuah bangunan kantor. Tidak Bapak Ibu. Bukan untuk membangun sebuah tempat yang terkenal untuk entertainment. Bukan Bapak Ibu. Tapi lihat. Ada 2 jenis ya yang dibawa dari pulau itu ke tanah Israel pada waktu, perhatiin ini, pembangunan bait suci. Nilai yang paling tinggi, paling mahal dan tidak ternilai adalah bait Allah. Bukan yang sekarang. Kalau bait Allah yang sekarang, kalau muncul itu antikris. Di zaman Salomo saudara, kira-kira 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus 2.000 tahun yang lalu, ini 3.000 tahun yang lalu kira-kira. Ada orang-orang yang merespon, ada orang-orang yang dari pulau-pulau yang jauh, rela membawa emas,
rela membawa kayu cendana. Perjalanan kapal yang sangat jauh untuk mendapat cendana 3,5 tahun. Untuk mengambil di Pulau Sumatera emas itu 3 tahun. Saudara, siapa yang pernah mikir? Saya kaget, saya bilang, Pak, ya saya lihat sejarah. Sejarah menuliskan Nusantara, yaitu Indonesia, mengirimkan ribuan shekel emas. Mengirimkan kayu cendana dari NTT. Kaget saya, saudara. Dan gak main-main, ini untuk bait Allah loh, pembangunan bait Allah. 7 tahun Salomo membangun, selesai. Itu tidak terjadi kalau Indonesia tidak dipakai Tuhan. Bapak Ibu mau nangkep? Maka Tuhan berkata, pulau-pulau itu aku yang dinantikan. Kalau Indonesia bisa kirim kayu cendana zaman itu dari NTT. Kalau Indonesia dari Sumatera mengirimkan begitu banyak emas. Itu karena anugerah Tuhan. Halo? Itu yang disebut kasih karunia, bukan karena hebatnya Indonesia. Nah, Tuhan itu menghitung. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Indonesia di zaman itu. 3.000 tahun yang lalu, saudara belum lahir. Tuhan tidak pernah lupa apa yang dibuat melalui bangsa Indonesia. Halo? Halo? Saya kaget sudah dijelasin itu. Kayu cendana dicari di mana-mana, nggak ada di zaman itu ya, 30 tahun yang lalu. Terbanyak di NTT. 3,5 tahun, saudara. Kalau Sumatera 3 tahun, NTT 3,5 tahun untuk mengirim kayu cendana, membangun bait Allah. Mengirim emas, membangun bait Allah. Sekali lagi, ini untuk baik Allah, bayangin saudara. Untuk tempat tinggal Tuhan, saya ngomong pakai bahasa gampangnya. Maka Tuhan gak pernah lupa. Apapun yang terjadi Tuhan bedakan Indonesia. Halo? Bukan karena hebatnya Indonesia, tidak. Makanya ada satu sisi kenapa kita berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami. Kalau ada yang ngutuk, itu menghambat Bapak Ibu. Menghambat yang Tuhan berkata, aku dinantikan. Tapi pulau-pulaunya nih ngapain nih? Kok gak percaya kepadaku? Pulau-pulaunya kenapa? Kok marah kepadaku? Mereka dulu bangun baitku, kenapa sekarang marah? Ini perlunya doa tuh seperti itu. Supaya semua yang dijanjikan Tuhan terjadi dengan ajaib. Amin. Makanya saudara jangan berkata, Tuhan aku pengen mati. Jangan. Tuhan mau jemput saudara di awan-awan. Saya jelasin ini saudara, teman-teman semua dari Jakarta, wah Pak saya baru ngerti. Saya bilang saya juga baru ngerti. Nah di sini saudara nggak bisa, aku dengar dari Tuhan, harus kembali cek sejarahnya sesuai nggak? Ini luar biasa sekali saudara. Ini yang harusnya terjadi buat orang Israel di zaman sekarang. Orang-orang asing membangun tembokmu, raja-raja mereka melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar. Saudara, Tuhan mengajar Israel. Beliau tadi mengatakan bahwa Israel sekarang lagi mengalami remedi. Peristiwanya hampir sama, tandanya bayi-bayi mati. Di zaman Yesus lahir, bayi-bayi mati. Mereka tidak bangkit lebih dulu, maka gelapan muncul. Herodes marah, anak-anak dibunuh, bayi-bayi dibunuh. Israel tidak bangkit. Israel lebih percaya kepada kehebatannya. Mesir sudah ngomong loh. Aku lihat, karena Mesir itu bersebelahan. Aku lihat tanda-tanda, dia lapor ke Israel. Israel berkata, kamu tahu apa? Di seluruh, saya diberitahu oleh local guide ya, saudara kenal. Dia ngomong di seluruh tembok, saya sudah kasih alat teknologi tinggi. Mereka bisa nembus tembok, tahu apa yang dilakukan. Amerika ngasih tahu, sekutunya nih.
Dijawab apa? Ini yang ngomong local guide loh. Kamu belajar di kotaku katanya. Kamu belajar teknologi di kotaku. Saudara bayangin. Itu terlambat bangkit. Harusnya yang terjadi sekarang seperti ini. Harusnya Israel mengalami masa ke masa. Tapi saya percaya saudara, ini yang ajaib ya. Dalam murkaku Allah telah mengajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Yang percaya katakan, Tuhan itu kalau menegur, itu dasarnya cinta saudara. Dia izinkan pukul bangsa Israel. Kadang-kadang dia izinkan pukul kita. Tapi untuk kebaikan cintanya. Murkanya sebentar, kasihnya luar biasa buat saudara dan saya. Yang percaya katakan, ini yang ajaib. Yang penting Bapak Ibu, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa, kalau saya ngomong kekayaan itu belum tentu uang saudara. Itu pasti, tadi yang terakhir. Tapi berkat-berkat. Rohani saudara akan makin cinta Tuhan. Amin. Jiwa kita makin sehat. Keluarga kita harmonis. Anak-anak kita pasti diberkati. Yang belum dapat jodoh yang terbaik. Ada baik, berkenan, sempurna. Saudara, Tuhan tuh berikan yang terbaik. Makanya jangan buru-buru. Percayalah. Semua yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan, kesehatan. Saya percaya tambah hari kita tambah sehat. Dan berkat ekonomi, nggak usah dikejar, itu pasti melimpah. Yang percaya katakan, saudara ini luar biasa. Syaratnya satu, lihat ya, supaya orang dapat membawa kain baru, sedang raja mereka digiring sebagai tawanan. Syarat satu, pintu gerbangmu terbuka. Pintu gerbang itu mana? Ayo, pintu gerbang itu mana? Mulut Bapak Ibu. Jangan tertutup, jangan memperkatakan yang salah. Jangan memperkatakan yang tidak sesuai dengan firman. Itu semua akan membuat rencana Tuhan jadi. Percaya itu gak mudah. Waduh, kondisi begini, loh, uang begini, harga emas begini. Wah gak mungkin, saudara jangan berkata gak mungkin. Indonesia itu sudah di hati Tuhan. Tuhan sudah merindukan, pengen apa yang diperbuat Indonesia. Aku mau kembalikan berlipat-lipat ganda. Amin. Makanya dibedakan. Paling timur bergerak dengan cepat. Itu kita. Sungguh bangsa kerajaan tidak mau mengadu kepadamu, akan lenyap bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama untuk kepadamu. Untuk mempersemarak tempat bait kudus. Sudah lihat? Bait kudus itu siapa? Saudara dan saya. Halo? Amin. Kalau kumpul semua kita adalah gereja Tuhan, bait Tuhan, bait kudus. Rencana Tuhan ajaib Bapak Ibu. Orang yang tidak mau mengabdi, singkirin. Orang yang ngawur, Tuhan yang berperang. Bahkan seperti kemuliaan Libanon. Libanon memberi upeti kepada Israel. Ada Libanon rohani. Akan memberi upeti kepada Israel yang rohani. Yang percaya katakan, ini luar biasa. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Tempat kaki Tuhan berjejak adalah bait Allah di zaman dulu. Yaitu tentang tanah perjanjian. Saya mau tanya, tempat kaki Tuhan berjejak siapa? Di mana? Saudara dan saya. Halo? Ini tempat kaki berjejak itu di sini, saudara. Tinggalnya Tuhan tuh di sini. Tuhan pengen memuliakan, bayangin. Tuhan pengen memuliakan saudara. Tuhan pengen memuliakan keluarga kita. Tuhan pengen memuliakan gerejanya. Tuhan ingin memuliakan Indonesia. Halo? Percaya itu gak gampang Bapak. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka menyebutkan engkau kota Tuhan Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sion adalah nama tempat di mana Daud mendirikan. Bukan generasi Sion, itu gak ada.
generasi Temanggung itu nggak ada. Sion itu nama tempat. Dan Tuhan pengen Indonesia jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan lawat Indonesia dengan ajaib. Makanya ada hamba Tuhan Nabi saudara berkata, sekian persen Indonesia akan dilawat. Saya dulu mikir gimana caranya. Tapi melihat ayat-ayat ini, gak ada yang gak mungkin. Halo? Gak ada yang gak mungkin. Yang percaya katakan, 85%. Dulu saya pikir gimana caranya. Gak ada yang gak mungkin. Nah Bapak Ibu, sebagai ganti keadaan kami dahulu, ketika kau ditinggalkan di Betzina disinggahi. Saudara, dulu Yerusalem itu seperti ini. Menjadi tempat yang tidak disukai. Tapi sejak bangsa pilihan bergerak di tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu, seluruh dunia datang ke tanah perjanjian. Devisa yang terbesar buat bangsa Israel adalah dari turisme. Bayangin Bapak Ibu. Seorang pun sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Sebetulnya ini sekarang Israel mengalami puncaknya tuh sekarang. Saya diberitahu saudara, tur terbanyak di tahun 2023 bukan Indonesia. Dari Amerika, China, Korea Selatan, dan Indonesia. Terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya karena tidak meresponi, tidak mau bangkit lebih dulu. Terjadi peristiwa 7 Oktober kemarin. Harusnya seperti ini. Dan ini tidak berlaku buat Israel yang jasmani. Saya percaya berlaku buat Israel yang rohani. Yang percaya katakan, makanya kita jangan terlambat bangkit Bapak Ibu. Cintai Tuhan, cintai firman-Nya. Engkau akan mengisap susu bangsa, menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, engkau minum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu, penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Saudara, Tuhan mengerjakan semuanya. Berkat bangsa-bangsa yang terbaik. Saudara lihat di Israel, saudara ketemu semua orang. Seluruh dunia datang. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini kuncinya. Tuhan menggambarkan dirinya adalah burung merpati. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ini muncul. Waktu baptisan Roh Kudus, ini muncul. Dan sekarang ini saudara, Tuhan sedang mencari orang yang bisa ketemu, yang punya hati yang sama. Yang namanya anak pasti mirip sama bapaknya. Kalau saudara berkata, sampai Tuhan berkata, siapakah seperti burung merpati yang balik ke pintu kandangnya? Burung merpati itu lambang hewan yang tulus. Bapak Ibu, orang tulus nggak mungkin nggak berkorban. Saudara, saya kecil tuh senang main-main merpati. Merpati saya digabur jauh. Terus saudara, nanti ada beberapa burung ya teman-teman digabur, dilepas ada jauh. Nanti saya sama teman-teman lihat, wih, gitu. Cuman dulu belum ada kotak itu, belum balapan saudara, nggak ada taruh-taruhan, senang-senang aja. Nah saudara yang ajaib, itu burung saya yang betina, dengan yang ini betina berapa betina, itu banyak yang warnanya mirip. Saudara pernah lihat gak sih klepek-klepek gitu? Orang pernah delok? Ayam. Itu semua bisa turun, gak salah saudara. Yang burung saya ke tempat saya, burung yang lain ke tempat yang lain, gak ijol-ijolan, oh bojone ijol, ora ono saudara. Dan rela dipegang oleh manusia. Hanya ingin berjumpa dengan wanitanya. Tuhan rela menderita
hanya karena mempelai wanitanya. Amin Bapak Ibu. Itu mengagumkan sekali, mengagumkan. Tidak berganti pasangan, tadi saya bilang saudara. Dan memiliki daya ingat yang tinggi. Itu merpati. Orang Kristen saudara, kadang-kadang kita kalau salah, ketemu orang di sebuah kota, saya kaget. Karena saya diberitahu, dia ngomong, wislah ojo Tuhan-Tuhanan. Siapa yang bilang? Si A. Hah? Saya bilang, siapa yang bilang? Si A. Yang betul. Betul. Saudara, manusia itu jahat sekali hatinya. Kebaikan Tuhan begitu banyak bertahun-tahun. Hanya ada masalah kecil, masalah sedikit dalam bisnisnya. Dia berkata, jangan Tuhan-Tuhanan. Betapa menyakitkan, saudara. Seperti Yohanes Pembaptis, waktu di penjara. Apakah aku menunggu? Ada juru selamat lain gak sih? Benar Yesus apa gak sih? Saudara, itu bisa menyakiti hati Tuhan. Kemarin saya ketemu, saya bilang sama Bu Linda, aku pengen telepon orang ini. Dan saya hubungi, hanya ketemu, kita makan bersama. Dan saya cuma ingatkan, ingat kebaikan Tuhan. Dia bilang, oh iya ya Pak, saya udah cepat bertobat kok. Gara-gara ini lu nelfon saya. Ada orang yang telepon dia. Dia bilang, kamu nek ngomong tidak Tuhan-Tuhanan, kamu bakal lebih hancur. Omongan itu menyentakkan dia. Saudara, Tuhan itu beda sama kita. Pernah baca ada penjahat yang disalib sebelah Yesus? Jahat. Last minute mau mati. Dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan berkata apa? Kapan ada di surga? Kapan Tuhan ngomong ada di surga? Tahun depan? Lusa? Kapan? Hari ini. Engkau akan bersamaku di Firdaus. Itu Yesus. Makanya pada waktu orang khotbah tentang evaluasi, itu enggak salah. Tapi yang paling penting saudara, akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Kita mungkin ada banyak salah di tahun ini. Tapi please, kita buang semua yang bukan dari Tuhan. Kita mau minta belas kasihan Tuhan, maka kutuk pasti berubah jadi berkat. Bayangin, ini 99,9% jahat, hanya 1% terakhir. Tuhan berkata, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Itu kebaikan. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Kita gak ada yang hebat, gak ada yang sanggup, gak ada yang kuat. Merpati tidak punya empedu. Dan lambang perdamaian. Saya ngajak saudara gak ada lain, berdamailah dengan Tuhan. Itu nomor 1. Sebelum tahun 2024 masuk, berdamailah dengan Tuhan. Amin. Seperti penjahat tadi. Saudara, saya kan sering ke lantai 4, sering doa. Saya duduk biasa, pokoknya ikut nyanyi, ikut nyembah Tuhan. Kalau orang sampaikan firman, saya merenungkan. Satu kali, saudara, hari kapan itu? Rebo atau Selasa. Eri dari poliklinik. Tahu dia khotbah. Ya dia bukan pengkhotbah. Dia berkata, ini yang penting, Maria ini mengandung Roh Kudus. Tapi di situ Tuhan mulai jelasin. Saudara, hari-hari ini berapa menit lagi? Yang dikandung di sini saudara harus lihat sekarang. Yang dikandung di hidup kita. Yang dikandung di pikiran kita. Yang dikandung di hidup kita itu apa? Yang Roh Kudus,
firman Tuhan, janji Tuhan, atau daging. Alkitab berkata Maria mengandung bukan karena Yusuf, bukan karena perbuatan manusia, tapi karena Roh Kudus. Nah ini yang perlu saudara. Itu yang akan segera lahir 2024. Amin. Nah yang dikandung harus diucapkan. Berapa hamba Tuhan ngomong seperti itu? Semua kita mesti mengucapkan. Nah saudara, saya waktu dengar itu, setiap orang ada pergumulan. Setiap orang ada masing-masing ada, setiap kita pastilah saudara ada persoalan, ada kerinduan, ada macam-macam. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, ini dimulai mujizat pada waktu saya doa dengan hamba-hamba Tuhan. Kita lagi doa, terus tahu-tahu ada Sela, salah satu tato ngomong, kamu nanti bakal nikahin anakmu. Aku bisa nabur apa? Kaget saya saudara. Hanya cepet itu karena kelompok kecil, ya aku nabur makanan, aku nabur ini, aku nabur make up, aku nabur. Saya sampai kaget saudara. Tuhan kau ajaib sekali. Dan itu berlanjut dengan ajaib. Pada waktu Eri ngomong itu saudara, Tuhan bisa ingat, kamu ingat gak tempat ini? Oh iya ya Tuhan, dulu pada waktu sekolah mau dibakar. Bukan kata Tuhan. Pada waktu pembangunan sekolah. Saudara waktu itu, kita tuh seringkali kalau ada tagihan, beliau tuh bagus, dia bilang, Pak Petrus, ada tagihan nanti, dia berkata, tanggal sekian jatuh tempo. Selalu dia laporan sama saya, orangnya teliti dan sangat rapi kerjanya. Tolong Pak Petrus berdoa, supaya nanti pada waktu jatuh tempo, kita bisa bayar. Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya tuh dari dulu senang tempat tinggi. Waktu itu di lantai 4 itu sudah ada dataran lebar. Saya sudah rencanakan itu buat aula sekolah. Selain GSG, karena GSG itu gedung serbaguna, tidak hanya untuk sekolah. Sekolah harus punya tempat khusus. Saya sudah pikirkan itu saudara. Nah waktu itu tempat kita nggak ada tempat yang lebih, saya pokoknya naik pakai tangga darurat segala macam ke tempat itu. Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, nomor 1, demi nama Tuhan Yesus, semua yang menghambat berkat, saya ngomong gitu. Ini kan sama, Tuhan menantikan pulau-pulau, tapi pulau-pulau ini dihambat setan. Ada yang ngutuk, ada yang gak percaya, ada yang gak siap, itu perlunya doa-doa kita. Saya patahkan sudah, selesai, saya ngomong sesuai firman. Saya berkata, Yesaya 43:6-7, Tuhan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Nah ini saudara, Tuhan sendiri berkata jangan tahan-tahan. Seringkali ada pekerjaan setan yang menahan. Perbuatan manusia yang salah yang menahan, yang mengutuk dan lain sebagainya. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, yang tadi dijanjikan Tuhan. Anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Untuk kemuliaan Tuhan yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Saudara ini janji buat kita. Saya ucapkan saudara. Saya berkata utara, timur, barat datang berkat Tuhan, datang berkat Tuhan. Nanti ku lapor. Pak Petrus, saya perhatikan. Kalau Bapak naik ke tempat itu, saya tahu Bapak berdoa ya. Itu pasti ada mujizat. Ada uang masuk sebelum jatuh tempo. Saudara itu ajaib. Jadi dia bilang, boleh enggak saya ikut doa naik? Ayo kita berdua. Saya berdua saudara. Saudara cuma melakukan ini. Tuhan aku percaya.
Semua yang bukan dari Tuhan yang menghambat disingkirkan demi nama Yesus. Amin. Dan saya berkata, datang berkat, datang berkat, datang berkat. Sampai beliau mengatakan, aku lihat sebelum jatuh tempo, selalu berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Nah hari itu, Ibu Linda tuh ngomong sama saya. Dia tidak bisa ikut doa karena mules, ya perutnya sakit. Dia bilang, kita dapat tagihan besar. Untuk ini semua bersama gede. Jadi Tuhan ngomong, kamu ingat tempat ini? Oh saya baru ingat. Saya berdiri, saya berkata, semua penghalang berkat dipatahkan. Dan saya bilang, semua berkat dari mana-mana datang. Saudara ajaib. Ada orang-orang yang tidak, sebenarnya dekat banget tidak. Tahu-tahu, Pak, aku ikut bayar cincinnya Vincent. Pak, aku mau nabur ininya. Pak, aku mau nabur. Nah yang luar biasa saudara, hari itu. Tahu-tahu Bu Linda bilang, ada dana masuk, dipikir untuk gereja. Jadi langsung dikirim ke Adi Surya. Adi bilang, loh kok tokennya nggak bisa apa ya gitu ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mau ajak malam ini. Bukan saya saja yang mengalami. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Tuhan menanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kita mau belajar percaya kecil-kecil dulu. Saya lagi praktek setapak awan, saudara. Uang yang saya dapat buat saya gede, tapi buat orang lain mungkin kecil. Tapi buat saya, itu setapak awan yang luar biasa. Yang percaya katakan, Tuhan sedang berbuat sesuatu. Saudara, kita lakukan cuma 1%. Nanti saya mau ngajak saudara deklarasi. Kenapa tadi 5 deklarasi itu tiap hari saya perkatakan Bapak Ibu. Yang tadi kita deklarasi 5 itu tiap hari Bapak Ibu. Bangun tidur, malam mau tidur, saya ucapkan. Saya ngajak malam ini kita alami berkat Tuhan bersama-sama. Semua yang menghambat disingkirkan demi nama Yesus. Amin. Yang terbaik mengalir dalam hidup kita. Yang percaya katakan, nah yang penting kita periksa diri. Saudara tulus enggak? Belajar minta kesetiaan. Dan ingat kebaikan Tuhan. Dan buang kemarahan. Yang ada di saudara jangan ada marah, benci, jengkel. Jangan yang adik kandung, jangan daging Bapak Ibu. Harus roh Tuhan. Harus firman. Harus janji. Itu yang kita perkatakan. Yang sepakat, katakan. Kita tidak mengejar janji Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengan membuktikan janjinya. Membuat kita makin percaya surga itu ada. Halo? Pengangkatan itu ada. Halo? Bukan omong kosong. Dan berdamailah dengan Tuhan. Saya percaya kita akan lihat saudara, bukan cuma saya. Hari itu hari ajaib, sungguh-sungguh luar biasa. Beliau bilang gimana? Mesti bayar ini. Saudara seringkali begitu kan, gak ada janjian. Masa dari Bandung sama dari Magelang sama dari mana, janji ayo kita nagih bareng. Gak ada, betul gak? Mengapa harus sama-sama? Saya tidak perlu marah. Tuhan menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Yang percaya katakan, orang-orang yang tidak saya duga. Ada orang dekat, aku nabur ini, aku nabur itu. Walaupun gak penuh ya Pak, separuh. Saya bilang Tuhan ajaib. Jangan takut 2024. Kita buang semua yang bukan dari Tuhan. Dan kita mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Kita akan jawab, sayalah yang merayang. Ngomong, sayalah yang melayang seperti awan. Saya dan keluarga saya diangkat oleh Tuhan.
menikmati kemuliaan Tuhan. Jadi berkat untuk banyak orang. Saya dan keluarga saya adalah orang yang melayang tinggi. Yang percaya katakan. Dan katakan, saya dan keluarga saya mau seperti burung merpati yang kembali pintu kandangnya. Kandang kita adalah hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan ingat sungguh Tuhanlah yang dinanti-nantikan. Katakan, Tuhan Yesus, saya dan keluarga saya meresponi, percaya, aku adalah pulau-pulau yang jauh yang Tuhan nantikan. Keluargaku, jemaat Tuhan, Indonesia adalah yang dinanti-nantikan. Malam ini Tuhan, aku mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, biar setiap kita izinkan waktu sekarang ini, beberapa menit ini saudara. Sebelum kita masuk 2024, saya mau saudara dengan bebas. Saudara mau berlutut, saudara mau duduk, saudara mau berdiri. Saudara mau berdoa terus dalam hatimu dan kau mengucap syukur terus. Silakan saudara, biarkan Roh Tuhan bebas bergerak di tengah-tengah kita. Bebaskan roh saudara. Apa yang Roh Kudus katakan. Tiba-tiba saudara, sepanjang berapa hari ini saya terus berdoa saudara. Tuhan kau mau apa tahun depan Tuhan? Tahun depan gak ada satu orang pun yang tahu di depan akan terjadi apa. Dalam hidup setiap kita saudara. Mungkin berapa hari lagi, berapa bulan lagi, maaf kata kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin berapa lama lagi kita tiba-tiba mengalami saudara. Sesuatu yang tidak diduga, kita mengalami kehancuran, kebangkrutan, kita tidak ada yang tahu saudara. Mungkin kita mengalami bahkan terjadi terobosan yang ajaib. Sesuatu yang mustahil, sangat mustahil terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi hari ini saya mau berkata saudara. Begitu saya berdoa terus. Sepanjang 2 hari ini saya masuk tempat doa dan duduk dan berdoa dan baca buku, baca Alkitab. Tiba-tiba ada satu kata melekat. Satu kata itu tercantol di hati saya saudara. Mazmur 91 yang katakan, asalkan hatimu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan meluputkan, Tuhan berkata. Tuhan berkata bolak-balik saudara, lekatkan hatimu pada Tuhan. Maka aku akan meluputkan, meluputkan, meluputkan. Saudara, ada begitu banyak orang hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Banyak orang Kristen, orang percaya Tuhan berkata, hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Akibatnya apa saudara? Ketika kegoncangan datang saudara, saudara mendengar saja kegoncangan, hati saudara ikut bergetar, ikut takut. Baru saudara menyaksikan dari jauh saja, hati saudara sudah tergoncang, Tuhan berkata. Mari kita buang saudara semua yang di kandungan hidup kita yang bukan dari Tuhan. Buang semua demi nama Tuhan Yesus. Kami buang semua kepahitan, kemarahan, kegagalan, kebencian, hal-hal yang jelek, yang jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, semua yang bukan dari Tuhan dibuang demi nama Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan, kemarahan, gerutu, ngomel, buang semua demi nama Tuhan Yesus. Semua perbuatan yang salah dibuang semua demi nama Tuhan Yesus.
dibuang ke jurang maut. Setiap yang bukan dari Tuhan, dibuang semua. Demi nama Tuhan Yesus, jangan ada yang disisa. Biar Tuhan yang dikandung di kami adalah firman, yang kami kandung adalah Roh Kudus, yang kami kandung adalah janji-janji Tuhan yang ajaib. Seperti Engkau berkata Tuhan, Kau menanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kamilah Tuhan orang-orang yang dari pulau-pulau yang jauh. Buat kami percaya, kami masuk masa keemasan, masuk masa golden era, masuk masa ajaib, masuk masa yang belum pernah terjadi. Double porsi, hujan awal, hujan akhir. Roh Kudus double terjadi. Kami mau lihat merpati itu muncul. Buat hati kami seperti merpati. Seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan kami. Engkau tahu setiap yang tidak baik. Hutang-hutang pun Tuhan. Engkau lihat kalau ada anak-anakmu punya hutang. Lepaskan dari hutang. Demi nama Tuhan Yesus. Buat kami berkelimpahan. Bukan untuk memperkaya diri. Tapi kami jadi berkat untuk orang-orang, anak-anak perempuan yang Kau akan kirim datang. Kami memberi makan, menolong mereka. Biara kata kata-kara. Demi nama Yesus, semua penghalang berkat kami patahkan. Demi nama Yesus, semua yang menghalangi, semua yang menghalangi kebodohan, ketidakpercayaan, kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Kami buang semua Tuhan. Buang ke jurang maut. Bongkar semua Tuhan, bongkar dan bersih. Saudara, kita berdiri sebentar. Kita angkat tangan dari semua arah. Utara, selatan, timur, barat. Engkau tidak bisa menahan. Tidak ditahan. Semua yang menahan disingkirkan. Semua yang terbaik dari Tuhan. Datang. Semua yang terbaik dari Tuhan. Mengalir. Semua yang terbaik dari Tuhan. Datang ke pulau-pulau. Datang ke Indonesia. Datang ke tempat ini. Sekina glory. Penuh tempat ini. Biara kata kara. Biara dari segala arah. Datang dari segala arah. Seperti hamba alami. Semua alami. Semua lihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Buat rohani kami menyala-nyala. Buat jiwa kami sehat. Buat keluarga kami harmonis. Buat tubuh kami. Semua sakit penyakit sembuh. Buat ekonomi kami diberkati. Untuk memberi makan orang-orang miskin. Tiara kata kasa kata kara. Tiara kata kata kara. Tiara kata kata kara. Tiara kata kasa kara. Tiara kata kasa kara. Yang sudah berbahasa roh. Pakai bahasa roh. Tiara kata kasa. Tiara kata kata kara. Bahasa roh. Bahasa yang tidak terucapkan. Kata-kata yang kalimat yang tidak terucapkan. Tiara kata kase kata kara. Tiara kata kara lamaku. Tiara kata kase. Tiara kata kase. Pintu-pintu berkat dibuka. Ora kata kara lama. Tiara kata kase. Pintu penginjilan dibuka. Di dalam nama Yesus. Tiara kata kase. Tiara kata kami lunas. Balikan keadaan di dalam nama Yesus. 85% Indonesia dilawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, 85% Tuhan lawat Indonesia. Tiara kata-kata kami bangkit jadi terang. Tiara kata-kata. Ucapkan. Tiara kata-kata. Tiara kata-kata.
Yara. Yara kata karalanamo. Yara kata kasaka. Yara kalanama rama. Kemenangan, kemuliaan menjadi bagian kami, menjadi barisan depan kami. Itu surga terbuka. Itu berkat terbuka. Roh kemandulan sudah dikalahkan. Sudah dihancurkan. Demi nama Tuhan Yesus. Yara kata kasaka. Yara kata karalanama. Ora kata katakan saudara, mungkin saudara masih terlibat utang, mungkin saudara mengalami kekhawatiran, katakan kami percaya Tuhan, pintu-pintu sudah dibuka. Open the door, kami percaya Tuhan sudah terbuka. Apa yang Tuhan buka tidak ada yang bisa menutup. Gerela bashe gerela rasande hikara basara labo kiara laba sekera tahun terobosan, tahun kesempatan, tahun keajaiban, tahun hati kami dilekatkan pada Tuhan, tidak berjarak dengan Tuhan. Sekera laba sekera bah, terus bawa kami, paksakan rencanamu dalam hidup kami Tuhan, buat kami terus Tuhan lebih dekat lagi denganmu, lipat kali gandakan Tuhan di dalam nama Yesus, keintiman kami dengan Tuhan. Menghadapi goncangan apapun, buat hati kami terus melekat kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan Tuhan, karena Engkau Tuhan bersama kami. Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, pencipta alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kekayaanmu, kebesaranmu. Kerajaanmu kekal selama-lamanya, pemerintahanmu Tuhan, pemerintahan sepanjang segala abad. Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja atas Indonesia, Amin. atas kota kami Tuhan. Amin. Shikiril.